wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat? Seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita lakukan kegiatan pagi dulu, yaitu dengan kegiatan absensi kelas dulu, kemudian nanti diikuti dengan seperti biasa itu mengecek seragam kalian. Oke? Adila Rahmalia, ada Adria, Agatha, Aldifa, Anissa Salsabila, Anugrah, Talita, Tairuni, Elangga, Farhan, Faza, Erdi, Ayu, Hadir, Aifa, Indah Lestari, Kemal, Sila Bunga, Afrizal, Mandi Ali, Muhammad Fadul Rahman, Muhammad Fauzal Dani, Mutiara, Nabila Hanifah, Nadia Sari, Badrunada, Raditya, Rafida, Rahmawati, Ratu Laura, Rio, Salsabila, Sapina, Siti Nurhalilah, Safa Destia, Tania, Devinia, Johanna Nita. Oke, terima kasih. Hari ini semuanya hadir ya. Alhamdulillah, jadi hari ini 100% hadir. Ya, jadi terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Kehadirannya hari ini 100%. Oke. Nah, sekarang seperti biasa, Ibu ingin mengecek seragam kalian. Mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk anak-anak Ibu kelas MC 2 yang hari ini kita ketemu lagi di kelas biologi MC 2. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, boleh Ibu lihat seragam kalian hari ini lengkap atau tidak? Berdiri. Pastikan dicek ya, baris ya. Nanti yang udah saya cek boleh langsung dulu. Oke, baris pertama sudah rapi, sudah lengkap. Seragam dan atributnya. Baris kedua sudah lengkap, sudah oke. Sudah cakep dan ganteng. Silakan duduk. Baris yang berikutnya baris 3 lengkap. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kamu lihat ke papan tulis. Ya. Ini adalah kegiatan yang akan dilaksanakan hari Kamis besok. Ya, jadi hari Kamis kita praktek. Nanti akan saya share video pembelajarannya di grup kelas. Ya, sekarang saya udah tulis dulu nih. Ada 3 macam praktek. Praktek 1, praktek 2, praktek 3. Praktek 1 itu tentang enzim katalase. Ini yang prakteknya pakai hati ayam. Karena apa? Karena enzimnya ada di hati ayam. Ya. Terus yang kedua dengan ketiga, ini prakteknya pilihan sifatnya. Jadi nanti pada saat kamu mau praktek, ya tiap-tiap kelompok itu praktek yang pertama, yang enzim katalase itu wajib. Semua kelompok melaksanakan itu. Sedangkan praktek yang kedua dengan ketiga itu sifatnya pilihan. Kamu boleh pilih, mau 1 boleh, mau 2 boleh, tapi yang praktek satunya 2 boleh, 3 boleh, tapi yang praktek satunya wajib. Jadi itu artinya apa? Artinya tiap kelompok prakteknya ada berapa macam? 2 aja. Ya, praktek 1 dan praktek kedua yang pilihan. Jadi kamu bebas milih yang keduanya. Mau yang praktek 2 atau praktek 3. Video pembelajarannya akan saya share di grup ya setelah kalian selesai berdiskusi, dan nanti kalian pelajari videonya ya. Dan hari Kamis alat dan bahannya ada sebagian yang sudah disiapkan di lab, ada juga yang
ini kita akan melakukan post lab. Post lab itu adalah kegiatan setelah kalian melaksanakan praktikum yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Praktikumnya adalah beberapa percobaan. Yang pertama adalah percobaan mengamati kerja enzim katalase, ya. Kemudian yang kedua, mengamati kerja enzim katalase itu pengaruhnya kepada perangkat percobaan yang pakai balon, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengamati perubahan pada enzim yang terdapat pada susu ketika dicampurkan dengan apa? Dengan cairan atau perasan jeruk nipis dari jeruk. Nah, itu tiga-tiganya sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, sekarang kita lakukan post lab, jadi kegiatan setelah lab. Di depan sudah saya buatkan langkah-langkah setiap kali percobaan, mulai dari tujuan sampai kesimpulan. Alat dan bahannya sudah kita laksanakan, dan ada di LKPD, kemudian cara kerjanya juga sudah. Nah, sekarang hasil pengamatannya. Ini sudah ada tabel, kalian tinggal mengisi di bagian ini gelembung dan nyala atau bara apinya. Ini Ibu atur per kelompok ya. Jadi silakan tiap oleh hati kita atau hepat kita, maka H2O2 itu dinetralkan menjadi air dan oksigen. Kalau sudah dalam bentuk air dan oksigen, berbahaya nggak bagi tubuh? Tidak. Nah, itulah pentingnya hati di dalam tubuh kita. Dia menghasilkan enzim katalase yang selanjutnya menguraikan hidrogen peroksida yang bersifat racun menjadi air dan oksigen. Makanya hati itu berfungsi sebagai organ yang bisa melakukan proses detoksifikasi. Jadi dia menetralkan racun di dalam tubuh kita. Gitu kan ya? Ya, jadi alhamdulillah dengan adanya hati ini, maka jaringan di dalam tubuh kita menjadi aman. Bayangkan kalau tidak ada hati, coba bayangkan, berarti tidak ada enzim katalase. Kalau tidak ada enzim katalase, maka kemungkinan apa? Racun di dalam tubuh kita tidak bisa dinetralkan, tidak bisa dilakukan proses detoksifikasi. Bisa terjadi apa kira-kira? Keracunan atau kerusakan jaringan. Nah, itu makanya jagalah hati ini, ya, supaya semua proses metabolisme, terus hasil-hasil dari metabolisme yang bersifat racun itu akan dinetralkan oleh tubuh kita. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan silakan tiap-tiap kelompok untuk mengisi tabel ini. Mulai dari kelompok 1. Siapa kelompok 1 perwakilan? Silakan ke depan. Kalau kesimpulan itu sesuai dengan tujuan. Tujuannya adalah apa? Untuk mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, sebelumnya saya minta tolong satu orang anak ke depan untuk menuliskan reaksi kimia pada enzim katalase. Siapa yang bisa? Silakan. Reaksi kimia dari enzim katalase. Oke, dipersilakan. Dibuatkan reaksi kimia dari enzim katalase ini. Jadi ini adalah reaksi kimianya, ya. Jadi reaksi kimianya adalah H2O2 akan dikatalisis oleh enzim katalase menjadi air dan oksigen. Jadi ini yang mengkatalisis siapa? Enzim katalase. Nah, sekarang coba kamu perhatiin. Enzim katalase ini mengkatalisis H2O2 atau hidrogen peroksida, ya kan, menjadi air dan oksigen. Oksigen ini nanti muncul pada saat percobaan. Ini dalam bentuk apa? Gelembung. Jadi gelembung ini adalah oksigen yang dihasilkan dari reaksi kimia yang dilakukan oleh enzim katalase. Dan kamu kan udah lihat sendiri gimana tuh gelembungnya muncul ketika H2O2-nya dicampurkan ke hati air, ekstrak hati air. Itu udah kelihatan hasilnya. Nah, sebenarnya reaksi kimia ini juga berlangsung di dalam tubuh kita, ya. Di dalam tubuh kita tuh juga menghasilkan
hasil dari metabolisme berupa H2O2. H2O2 ini bersifat racun bagi tubuh kita. Jadi berbahaya. Oke, tabung 1 itu dalam kondisi pH yang pH bagaimana? Ada netral, ada asam, ada basa. Nomor 1 netral. Oke, di tabel udah saya tambahin itu pH-nya netral. Ya. Pakai tanda plus. Oke, terima kasih. Oke, kelompok 1 sudah mengisi tabel nomor 1 atau tabung 1. Gelembungnya plusnya 4, berarti apa? Gelembungnya banyak. Kamu bisa lihat sendiri kan? Gelembungnya banyak ya? Setuju kan? Lalu bara apinya nyala. Jadi ketika bara apinya dimasukin di dalam tabung, langsung baranya akan muncul nyala api, ada nyala apinya. Kayak gitu ya? Dan dijawab dengan nyala. Kira-kira benar atau tidak? Sesuai dengan tidak dengan kalian. Kelompok yang lain gimana? Sama atau ada yang mau ada jawaban lain? Menyala terang boleh ya, nyala atau menyala terang. Jadi jelas banget tidak ada video ini kemarin. Ketika ibu juga melihat langsung ke kelompok kamu masing-masing itu kelihatan api gede. Ya. Yang menyala atau menyala terang boleh. Jadi sifat enzim itu ada banyak banget macamnya. Jadi kayaknya pertama ngerjain itu masih yang awal ini yang ini jawaban ini nih jawabannya. Menerima gugus prostetik betul. Jadi tinggal nomor 4 aja ya. Makasih Ibu. Kita lihat yang di pertanyaan yang di depan. Belum tuh? Tiga empat limanya belum ya? Jadi 2 itu. Oke, mohon perhatian. Tadi setelah kalian melakukan diskusi kelompok terkait dengan struktur dan sifat enzim, sekarang saatnya kita lihat atau kita samakan persepsi kita untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, kita lihat di depan ini sudah ada bagian-bagian untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Jadi ini ada 2 bagian, ini yang struktur enzim, ini yang sifat enzim. Yang struktur enzim kan ada 5 pertanyaan kan ya. Nah, nanti tiap kelompok 1 orang ke depan untuk menulis jawabannya. Nanti kita cek jawabannya udah betul atau belum, gitu ya. Demikian juga bagian B yang sifat enzim. Ini dilakukan atau dijawab oleh kelompok menang. Jadi nanti tiap-tiap orang dalam satu kelompok ke depan. Kira-kira paham nggak? Paham ya? Siap? Oke, kalau udah siap, sekarang mulai dari kelompok 1. Silakan cocokkan jawaban kalian dengan jawaban teman kamu yang sudah dipakai tulis. Silakan dicek ya. Jawaban kamu sudah betul atau belum? Sudah? 1 sampai 5 tadi betul semua? Jangan salah. Salah jawab. Kasih. 1, kamu jawabannya apa? Abolisis. Ini nanti tolong di ini ya, dirawat atau kembali jawabannya yang masih salah. Jadi nomor 1 itu kan enzim yang tersusun atas protein dan non protein, jadi lengkap dia. Ada protein, ada non protein, lengkap satu kesatuan, jadi namanya pro. Nah, kalau itu masih aku belum tahu. Oke, terima kasih Agu. Terima kasih buat kelompok 6 yang lewat video aku kamu sudah menuliskan sifat-sifat dari enzim.
Bisa kalian baca ini cepat sudah ditulis oleh teman kamu. Ada 4 ya, ada 4 poin ya. Yang pertama adalah enzim itu sebagai biokatalisator, artinya enzim bisa mempercepat reaksi kimia di dalam sel. Terus bersifat termolabil, artinya tidak tahan panas. Ketika dia berada pada suhu yang sangat panas, protein akan rusak. Itu disebut dengan denaturasi. Yang ketiga, bekerja secara spesifik dan selektif. Jadi hanya bekerja pada satu substrat aja. Lalu yang keempat, dapat menghidrolisis atau memecah lemak. Pasti ya, bisa memecah lemak, bisa memecah protein, bisa memecah karbohidrat. Sampai di sini paham? Ya. Untuk yang sifat enzim kelompok 6 jawab, boleh gak sih Bu kalau saya ditambah, tapi nggak berdasarkan jurnal, tapi apa yang udah ada itu kayak bersifat bolak-balik atau pengerjaannya berulang. Reversible. Berarti Dari kelompok berapa? 3. Oke, kelompok 3 mau nambahin nih. Bu, masih ada yang kurang Bu, di depan baru ada 4. Saya mau nambahin, boleh nggak? Silakan. Silakan. Oke, enzim katalisanya ada di mana? Ditulisnya di mana? Bukan enzim katalis, itu hidrogen peroksida. Tulis dulu di sini nih, ini H2O2 dalam kurung hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida akan dikatalisis oleh enzim apa? Katalase. Jadi tulis katalasenya di tanda panah ini. Oke, lalu dipecah menjadi ini apa? Air, ini oksigen. Yang awalnya H2O2, akhirnya akan menghasilkan air dan oksigen. Sampai sini paham? Paham ya? Jadi ini reaksi kimianya ya, H2O2 hidrogen peroksida ini terdapat di dalam sel-sel tubuh kita. Dan zat ini bersifat racun atau toksik ya. Lalu oleh si enzim katalase akan dipecah menjadi air dan oksigen. Setelah terbentuk air dan oksigen, ini racun lagi nggak? Berbahaya nggak? Tidak berbahaya, tidak berbahaya lagi, aman buat tubuh. Siapa ngubah racun menjadi aman tadi? Ini kan racun ya, ini udah aman kan? Yang ngubah siapa? Enzim katalase. Enzim katalase. Jadi kalau kalian lihat reaksi kimia melaksanakan kegiatan yang di lab, ya, jadi langkah-langkah yang akan kalian laksanakan di lab itu adalah siapkan alat seperti ini yang ada di papan tulis. Siapkan tabung reaksi sebanyak 5, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Di lab sudah disediain ya di meja masing-masing. Itu meja sudah ditentuin, meja pertama, kelompok pertama, 2, 3 sampai kelompok yang ke-6. Masing-masing kelompok sudah disiapin alat dan bahannya. Ya. Jadi sudah disiapin tabung reaksi sebanyak 5. Nanti pas kamu udah masuk ke dalam, ya, siapkan masing-masing tabung reaksi ini isi dengan ekstrak hati ayam. Ekstrak hati ayam itu hati ayam udah di blender gitu ya. Udah siap? Udah. Masukkan ke dalamnya, ke dalam tabung reaksi dengan ukuran yang hampir sama, kurang lebih 1 cm tingginya. Ke tabung reaksi, masukin hati ayam sebanyak 1 cm. Kamu tetesi sebanyak 5 tetes. 5 tetes H2O2. Nah, H2O2 ini adalah cairan yang bersifat reaktif, ya, pekat, dan itu hati-hati kalau sampai terkena tangan kamu. Ya, kalau permukaan kulit kamu kena dengan H2O2 itu bisa melepuh ya, putih warnanya dan panas.
Ya, jadi kalau kalian jangan sampai kena ya. Mari pakai sarung tangan. Bawa sarung tangannya. Oke, siapkan sarung tangan baru kamu melakukan kegiatan tersebut. Paham? Jadi tabung 1 pH-nya netral. Tabung 2 karena dikasih HCl berarti pH-nya asam. Tabung 3 dikasih KOH atau NaOH berarti pH-nya basah. Ya kan? Tabung yang keempat suhunya tinggi itu dipanasin. Kita menggunakan dispenser supaya panas, sudah disiapin juga di lab. Untuk yang nomor 5 suhu dingin ini harus kamu beli es batu di kantin. Jadi nanti satu orang sebelum memulai aktivitas satu orang minta tolong ya, ke kantin beli es batu. Ya untuk ngerendam tabung sisa ekstrak hati ayamnya tuang sini bagi 2 sama. Ini nanti untuk yang dipasangin balon, ya. Sampai sini jelas? Nah, sekarang ibu pengen nyontohin, mendemonstrasikan untuk yang tabung 1, ya. Bagaimana cara kerja ketika kita ingin melihat gelembung yang muncul pada saat api ayamnya ditetesi dengan siapkan lidi. Tolong dibantu. Ini korek apinya. Ini H2O2 ya? Benar kan? Iya. Di meja kalian sudah disiapkan 3 gelas kimia kecil seperti ini kan? Udah ada label, ada NaOH dan ada HCl, ya kan? Saya pengen nyoba yang tabung 1 yang netral. Jadi cuman hati ayam dengan H2O2 doang. Ini yang pH-nya netral. Siapkan H2O2-nya, lalu teteskan ke dalam tabung reaksi ini. Teteskan pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang tampak dari pengamatan kalian? Ada muncul gelembung ya? Nah, lalu tutup ujungnya dengan jempol kalian. Lalu tangan kamu yang satu lagi, siapkan lidi, terus dibakar lidinya. Lalu setelah terbakar, dimatikan apinya. Tinggal apanya doang? Tinggal baranya doang kan? Baranya masuk ke dalam tabung reaksi ini. Muncul apa? Muncul api. Berarti ini adalah bukti bahwa gelembung yang dihasilkan di sini adalah oksigen. Sampai sini paham? Jadi nanti saya akan keliling ke tiap-tiap kelompok untuk salah satu anak mempraktekkan seperti yang barusan saya praktekkan. Paham? Bisa dimengerti? Oke, terima kasih. Untuk kelompoknya kelompok 1 benar ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, ini kelompok 5. Silakan ya. Dan terakhir kelompok 6 tadi. Itu ya. Kalau belum selesai nuang, ya mungkin kamu hati ayamnya terlalu kental, jadi boleh tambahkan air, ya diaduk, baru tuang ke tabung reaksi. Sekarang ibu ingin mencontohkan bagaimana cara untuk menyiapkan alat dan bahan yang sudah kamu bawa. Nah, di bagian pertama kan ada ini ya, ada rak tabung reaksi, ada 5 tabung reaksi. Tadi di kelas sudah dijelaskan, ya. Ini tabung 1, 2, 3, 4, 5. 5-5-nya sudah dituang ekstrak hati ayam. Masih ada sisa dong? Kalau masih ada sisa, tuang sini. Ini ada wadah tabung Erlenmeyer, ya, ada 2. Sisanya protein aja namanya apa? Jawabannya kalau enzim, pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya apa? Kalau holoenzim itu adalah enzim yang tersusun atas komponen protein dan non protein. Itu namanya holoenzim. Bagus. Nomor 1 benar ya holoenzim ya. Oke, sekarang nomor 2.
dikerjakan oleh kelompok 2. Pertanyaan nomor 2, jawabannya adalah sisi aktif. Pertanyaannya apa? Struktur enzim yang memiliki bagian sebagai tempat melepaskan substrat. Oke, bagian dari enzim yang bisa ditempati oleh substrat itu namanya sisi aktif. Oke, betul ya nomor 2 ya. Sekarang pertanyaan nomor 3, dikerjakan atau dijawab oleh kelompok 3. Silakan Joy. Itu konsentrasi substrat bareng sama enzim Oke, substrat jawabannya dan enzim adalah atau substrat koenzim. doang? Pertanyaannya apa Joy? Ini enzim yang berupa senyawa FAD yang berikatan kuat dengan apoenzim. Oke, struktur enzim yang berupa FAD. Jadi FAD itu profil adenin dinukleotid bersama-sama dengan NAD juga. Ada vitamin juga di sana. Itu adalah bagian dari enzim yang tersusun atas non protein. Jadi benar jawabannya ke enzim ya. Oke. Sekarang yang keempat, dikerjakan oleh atau dijawab oleh kelompok 4. Silakan Ahmad. Jawabannya apoenzim. Pertanyaannya apa? Enzim yang hanya tersusun atas protein. Betul jawabannya apoenzim? Betul ya? Ini betul. Nomor 2 betul, 3 betul, 3 betul. Sekarang yang nomor 5. Silakan kelompok 5. Sepsi. Ada yang nasi itu. Nanya ke siapa gue? Sesuai sama Oke, jawabannya adalah gugus prostetik. Apa pertanyaannya? Oke, bagian dari enzim yang tersusun atas zat yang bukan protein. Jadi kalau gugus prostetik itu bukan protein. Betul jawabannya? Oke, 1 sampai 5 betul. Tepuk tangan buat kelompok 1 dan 5. Kelompok 1 dan 5 terkait dengan struktur. Oke, masih ada? Masih ada bagian B, sifat enzim. Apa saja yang termasuk dalam sifat-sifat enzim? Silakan kelompok 6. Silakan Agus. Oke, demikian video pembelajaran yang telah saya buat terkait dengan materi metabolisme. Luar biasa sekali pemahaman peserta didik terkait dengan materi ini. Mereka sangat antusias dan semangat ketika mereka menghadapi satu permasalahan terkait dengan metabolisme. Contohnya adalah ketika terjadi fotosintesis, apa yang terjadi di proses tersebut. Ketika terjadi respirasi, apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi ingat, metabolisme adalah satu hal penting yang terjadi di dalam sel tubuh kita terkait dengan bagaimana tubuh kita itu bisa menghasilkan energi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Peserta didik setelah ini akan dilakukan penilaian. Penilaian bisa dilakukan dengan penilaian harian, bisa dengan tugas, bisa juga dengan praktikum. Kebetulan di materi ini metabolisme praktikumnya itu ada 4. Itu pertama adalah enzim, yang kedua adalah praktikum respirasi, lalu yang ketiga adalah praktikum Ingenhaus, dan yang keempat adalah praktikum SAKS. Jadi terima kasih atas perhatian yang telah diberikan oleh peserta didik. Untuk pertemuan berikutnya berarti siswa akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang materi genetika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.